4 kali 4 16. Jadi kalau active voice dia menggunakan 16 tenses. Kalau yang namanya pola dari active voice yaitu polanya subject, verb, object. Berarti yang pertama itu dinamakan kalimat apa? Active voice. Dinamakan kalimat active voice. Yang kedua, ada yang namanya passive voice, B. Passive voice itu apa? Suatu kalimat di mana subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Suatu kalimat di mana subjeknya dikenai suatu pekerjaan, ciri-cirinya subjek sebagai penderita. Subjeknya the novel, penderita atau pelaku? Penderita. Verbnya dia bermakna di, menulis atau ditulis? Oke, ditulis. Objeknya dia sebagai pelaku atau disebut dengan yang namanya by agent ataupun disebut dengan doer. Do melakukan, kalau doer pelakunya. Sell menjual, seller berarti penjualnya gitu. Berarti objeknya sebagai penderita dan tensesnya yaitu hanya 10 tenses. Jadi kalimat pasif itu menggunakan 10 tenses. Apa saja tenses yang digunakan dalam passive voice? Kalau active voice kan semuanya tadi kan ya. Kalau passive voice itu semua 8 non continuous. Yang 8 continuous selain continuous. Ini continuous berarti enggak sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang berapa? Kurang 2. Berarti 2 lagi otomatis continuous. Apa saja continuous yang digunakan dalam kalimat pasif? Semua continuous itu tidak bisa kecuali present continuous dan past continuous. Berarti yang namanya passive voice dia itu verbnya apa? Bukan verbnya, tensesnya dia hanya 10. Pertama, subjek sebagai penderita, verbnya bermakna di, kemudian objeknya sebagai pelaku, agent ataupun doer. Tensesnya yaitu ada hanya 10 tenses saja, 8 continuous semuanya, dan 2 continuous. Continuousnya yaitu present continuous dan past continuous. Pola dari yang namanya kalimat pasif, polanya di situ subjek, be, verb 3, by agent. Subjek, was-nya sebagai be-nya ya. Kemudian verb ordinary-nya selalu menjadi verb 3 nanti. Kemudian dia diikuti dengan by agent, by 3-nya. Berarti yang kedua ini dinamakan kalimat apa? Passive voice. Gambarannya dapat nggak? Active voice dan passive voice. Jadi kalau active voice itu subjeknya sebagai pelaku, kalau yang namanya passive voice subjeknya sebagai penderita. Atau dilihat dari verbnya. Kalau yang namanya active voice verbnya dia bermakna me, kalau passive voice dia bermakna nyambung ya? Berarti pakai verb 3 terus? Pasti itu. Pokoknya kalau berarti dia aktif, membaca, menulis, melindungi, mencintai, menendang, mengapa-ngapain, mungkin seperti itu. Mengandung. Kalau yang namanya passive voice dia maknanya semuanya nanti dilakukan, dicintai, ditulis, dibaca, diapa-apain. Pokoknya intinya kalau passive voice dia bermakna di, kalau aktif dia bermakna me. Gambarannya dapat kan? Intinya oh active voice itu seperti ini, passive voice itu seperti ini. Dapat nggak gambarannya? Oke, kalau teman-teman sudah dapat gambarannya, kita sekarang masuk ke yang namanya passive voice. Sebelum teman-teman mengetahui cara membuat kalimat pasif gimana? Ketahuilah syaratnya. Syarat kalimat passive voice yang pertama, dia harus berupa kalimat verbal. Jadi kalimat aktif dapat dipasifkan, dia itu harus berupa kalimat verbal. Kalau nominal bisa nggak? Oke, nggak bisa. Yang kedua, syarat yang kedua dari kalimat passive voice, dia itu verb yang digunakan harus berupa transitive verb. Apa transitive verb itu? Oke, kalau nggak tahu ditulis. Transitive verb itu adalah verb yang membutuhkan objek. Jadi harus ada objeknya. Oke, passive voice syaratnya yang pertama dia harus berupa kalimat verbal, dan yang kedua verbnya dia harus mempunyai objek. Nah ini contohnya ada objeknya, berarti dia dapat dipasifkan. Kalau saya bilang seperti ini boleh nggak? Nah istri, iya. Kalimat verbal nggak ini? Verbal. Kalimat verbal ya? Iya. Tapi dia ada objeknya nggak? Ada.
ada. Berarti tidak bisa dipasifkan atau bisa? Tidak bisa. Tidak mungkin kan here is slept by me. Di sini ditiduri oleh saya, jadinya akan rancukan ya. Jadi intinya kalimat pasif itu kalimat aktif dapat dipasifkan. Yang pertama harus berupa kalimat verbal. Yang kedua verbnya harus mempunyai objek. Nyambung. Oke, setelah teman-teman mengetahui yang namanya syarat dari kalimat passive voice, sekarang kita belajar langkah-langkah membuat passive voice. Langkah-langkah membuat passive voice yang pertama, tentukan subjek verb objek dalam sebuah kalimat. Tentukan subjek verb objek dalam sebuah kalimat. Bisa nggak menentukan subjek verb objek dalam sebuah kalimat? Bisa. Ada yang belum bisa? Tak turunin di break ya. Saya buat contoh nih. Ada yang namanya mana subjek dalam sebuah kalimat? A good girl. Verbnya mana? Her mother. Bisa semua. Oke, subjek verb objek sudah ditentukan? Sudah. Kemudian, setelah teman-teman menentukan subjek verb objek dalam sebuah kalimat, yang kedua caranya pindah posisi subjek aktif ke posisi agent passive voice atau pindah posisi objek active voice ke posisi subjek passive voice. Jadi sekarang subjek pindahkan tempatnya objek, objek dipindahkan ke tempatnya. Nah ini. Mother. Belum. Oke, mother, good girl taruh di tempatnya objek. Good girl. Oke, her mother is a good girl. Nah, kemudian 1, 2, ketiga sekarang. Tentukan tenses dan be yang akan digunakan. Tentukan tenses dan be yang akan digunakan. Ini tensesnya tenses apa? Present. Present. Berarti kalau dia itu tensesnya present, be-nya pakai be apa? Oke, present, be-nya menggunakan is, am, are. Kalau dia pas pakai dia apa? Kalau dia future pakai dia apa? B-nya. Bukan B. Murni nggak salah bicara. Kalau dia perfect pakai dia apa? B. Kalau dia continuous pakai dia apa? B. Kalau dia to infinitive ataupun modal, maka B-nya menggunakan B apa? Kalau saya bilang seperti ini, past perfect, berarti B-nya menggunakan B apa? Bukan dilihat pasnya, berarti akhirnya. Past perfect berarti perfectnya gitu ya. Past perfect berarti B-nya pakai B. Past continuous berarti B-nya pakai being. Present continuous B-nya pakai being. Dilihat continuous akhir. Present continuous berarti continuousnya menggunakan B-nya being. Kalau simple present pakainya apa? Present, simple present, berarti presentnya yang lihat iseman. Kalau simple past, kalau past future pakai dia apa? Dilihat future-nya. Kalau future perfect, oke, perfectnya dilihat ya, berarti been gitu. Paham? Jadi setelah teman-teman menentukan objek ditaruh tempatnya subjek, subjek ditaruh tempatnya objek, tentukan tenses dan be yang akan digunakan. Karena ini tensesnya apa? Simple present. Nah, dia muncul sebelum verb ordinary. Disebar ya berarti ya. Kemudian yang terakhir, setelah teman-teman tentukan tenses dan be yang akan digunakan, rubah ordinary verbnya ke dalam bentuk verb 3 disertai preposition by kemudian agent. Jangan lupa ordinary-nya selalu menjadi verb 3. Rubah verb ordinary-nya menjadi verb 3 dan memunculkan by di setelah. Berarti gimana? Bermother pakai is atau are? Mother is visited. Oke, visited by selesai. Pertama, tentukan subjek verb objek, kemudian berpindah posisi objek ke tempatnya subjek, subjek pindah posisinya objek,
Kemudian tentukan tenses dan be yang akan digunakan. Kalau tensesnya dia pas berarti be-nya pakai was. Kalau present continuous berarti being. Dan jangan lupa ordinary selalu dijadikan verb. Intinya di sini aja. Ordinary selalu menjadi verb 3, memunculkan be yang sesuai.